Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah. Di sini saya akan menjelaskan hasil UAS akuntansi biaya saya dengan sistem penerapan ABC pada PT Pos Indonesia. Di sini saya dari Prodi PJJ Akuntansi, kelas Akta 303 dengan NIM 240301020525. Baik, sekarang saya mulai. Yang pertama, penerapan basic activity basic costing atau ABC dalam operasi PT Pos Indonesia. Langkah-langkah penerapan ABC yang pertama yaitu identifikasi aktivitas. PT Pos Indonesia mengidentifikasikan aktivitas-aktivitas yang terkait dengan proses bisnisnya. Setiap mengirim surat, paket, dan logistik. 2. Mengumpulkan data. Perusahaan mengumpulkan data tentang biaya-biaya yang terkait dengan efisiensi seperti biaya bahan bakar, biaya tenaga kerja, dan biaya operasional. Yang ketiga, perhitungan biaya aktivitas. PT Pos Indonesia menghitung biaya aktivitas dengan menggunakan rumus ABC, yakni biaya aktivitas sama dengan biaya total dibagi jumlah aktivitas. Yang keempat, pengalokasian biaya. Perusahaan mengalokasikan biaya setiap aktivitas ke setiap produk dan jasa yang dihasilkan berdasarkan pada aktivitas yang terkait pada produk dan jasa terkait. Selanjutnya, ABC membantu PT Pos dalam pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu ada mengidentifikasi produk atau jasa yang menguntungkan. ABC membantu PT Pos Indonesia untuk mengidentifikasi produk atau jasa yang menguntungkan dan tidak menguntungkan, sehingga dapat membuat keputusan untuk meningkatkan produksi atau jasa yang menguntungkan. B. Mengoptimalkan harga jual. Dengan menggunakan ABC, PT Pos Indonesia dapat mengoptimalkan harga jual produk atau jasa berdasarkan pada biaya produksi yang akurat. C. Mengembangkan strategi pengurangan biaya. ABC membantu PT Pos Indonesia untuk mengembangkan strategi pengurangan biaya dengan mengidentifikasikan biaya yang tidak efektif dan mengurangi biaya yang terkait dengan aktivitas tersebut. Dia meningkatkan efisiensi operasional. Dengan menggunakan ABC, PT Pos Indonesia dapat meningkatkan efisiensi operasional karena biaya dihitung berdasarkan pada aktivitas yang terkait dengan produk atau jasa. Selanjutnya yaitu tantangan dalam penerapan sistem ABC. Yang pertama itu adanya keterbatasan sumber daya. PT Pos Indonesia mungkin tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk menerapkan ABC, seperti tenaga kerja yang terampil, peralatan, dan anggaran. Yang kedua, kesulitan dalam mengidentifikasi aktivitas. Lorem ipsum dolor sit amet. Konsestor adipising elit. Maintenance PT Pos Indonesia mungkin kesulitan dalam mengidentifikasikan aktivitas yang terkait dengan produk atau jasa, sehingga dapat menyebabkan kesalahan dalam perhitungan biaya. Yang ketiga yaitu keterbatasan data. PT Pos Indonesia mungkin memiliki data yang cukup untuk menerapkan sistem ABC seperti data tentang biaya, waktu, atau aktivitas. Yang keempat adalah resistensi dari karyawan. PT Pos Indonesia mungkin menghadapi resistensi dari karyawan yang tidak ingin berubah atau tidak ingin menggunakan sistem baru. Langkah-langkah untuk mengatasi tantangan.
Yang pertama yaitu mengidentifikasi sumber daya yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu mengembangkan proses. Yang ketiga mengidentifikasi aktivitas. Yang keempat mengumpulkan data yang cukup. Yang kelima melakukan pelatihan dan sosialisasi. Yang keenam mengembangkan sistem yang fleksibel. Yang ketujuh mengawasi dan mengevaluasi. Selanjutnya itu penerapan Activity Basic Costing atau ABC di PT Pos Indonesia dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi biaya produk melalui beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama, pemetaan aktivitas yang lebih akurat. ABC mengidentifikasikan dan menganalisis setiap aktivitas yang terjadi dalam proses operasional, seperti pengambilan pengemasan dan distribusi surat atau paket. Dengan begitu, biaya dapat dialokasikan dengan lebih tepat pada setiap aktivitas, alih-alih hanya mengandalkan alokasi berdasarkan volume atau rata-rata. Indonesia mengetahui biaya yang sesungguhnya dikeluarkan untuk setiap pelayanan atau produk yang ditawarkan. Yang kedua yaitu peningkatan akurasi penerapan biaya. Dengan menggunakan metode ABC, setiap biaya overhead pabrik overhead dapat dibebankan berdasarkan penggunaan aktivitas aktual dari setiap aktivitas, memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai biaya yang sebenarnya dikeluarkan untuk setiap produk atau layanan. Selanjutnya yaitu yang ketiga, sumber daya pemborosan. PT Pos Indonesia dapat mengidentifikasi area yang memiliki pemborosan atau efisiensi. Misalnya, jika ada aktivitas yang memerlukan waktu lama atau banyak sumber daya namun tidak memberikan nilai tambah yang signifikan, perusahaan dapat merumuskan strategi untuk mengurangi atau mengeliminasi aktivitas tersebut. Yang keempat yaitu meningkatkan pengambilan keputusan. Manajemen PT Pos Indonesia dapat membuat keputusan yang lebih informasional terkait penerapan harga, pengolahan sumber daya, dan peningkatan proses. Misalnya mereka dapat lebih mudah melihat produk atau layanan mana yang memberikan margin keuntungan terbaik dan mana yang mungkin memerlukan penyesuaian harga atau perbaikan operasional. Selanjutnya yaitu yang kelima, optimalisasi sumber daya dan proses. Penerapan ABC dapat membantu PT Pos Indonesia dalam merencanakan dan mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien. Jika perusahaan mengetahui aktivitas mana yang paling banyak menyerap sumber daya seperti waktu, tenaga kerja, atau penggunaan kendaraan pengiriman, mereka dapat merencanakan perbaikan dalam pengolahan sumber daya terkait untuk mengurangi biaya dan meningkatkan kinerja. Yang keenam yaitu meningkatkan daya saing. Dengan memahami biaya lebih tepat, PT Pos Indonesia dapat menyesuaikan harga layanan secara lebih strategis. Hal ini memungkinkan mereka untuk menawarkan bahwa yang kompetitif di pasar, seperti memastikan margin keuntungan yang optimal, meningkatkan daya saing mereka dengan perusahaan lain dan industri logistik. Selanjutnya, terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.